Kemudian sang istri menuju ke botol yang berisi bensin yang sudah dipersiapkan. Lalu, secara tiba-tiba ia pun langsung menyiramkan bensin itu ke arah kepala Pian hingga membasahi seluruh tubuhnya. Dalam keadaan penuh amarah, sang istri menyulutkan korek api dan membakar tisu di tangannya. Tanpa pikir panjang, ia pun melemparkan tisu itu ke arah sang suami. Seketika api membesar dan melahap Pian. Pada saat itu, seluruh tubuh Pian dilahap si jago merah, dalam kondisi tangan terborgol dan ada mobil yang menghalanginya. Kisah nyata kali ini tentang seorang polwan yang dengan tega mengundang si jago merah untuk menghabisi suaminya sendiri. Kasus ini sangat viral di sosial media karena diduga sang suami menghabiskan lebih dari setengah gajinya untuk bermain judo. Dan ternyata si pelaku dan korban merupakan aparatur sipil negara, bagian pengamanan rakyat alias polisi. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Mari kita simak di kisah nyata. Inilah ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya Asrama Polisi Polres, Jalan Pahlawan, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ada seorang pria, sebut saja namanya Pian, yang usianya baru saja menginjak 27 tahun. Dia merupakan warga asli Dusun Sambon, Desa Sumberjo, Landaan, Jombang. Pian adalah seorang pemuda yang tumbuh di sebuah desa kecil. Sejak kecil ia sudah memiliki impian yang cukup besar untuk menjadi seorang polisi. Pian memiliki keluarga yang sederhana, dan mereka selalu mendukung Pian untuk mengejar cita-citanya. Singkat cerita, setelah dia lulus SMA, Pian mengetahui bahwa untuk menjadi seorang anggota kepolisian, dia harus melewati serangkaian tes yang sangat ketat, baik itu tes akademik, fisik, maupun psikologis. Pian sangat percaya pada usaha dan persiapannya selama ini, hari demi hari, sudah dilalui. Dan akhirnya, pengumuman hasil seleksi diumumkan. Dengan jantung yang berdebar-debar, Pian pun membuka surat pemberitahuan tersebut. Pada akhirnya, dia diterima menjadi seorang calon siswa kepolisian. Setelah dia melewati masa tes tersebut, dia pun memulai masa pendidikannya. Hingga beberapa waktu kemudian, setelah dia menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian, Pian pun resmi dilantik menjadi seorang polisi dengan pangkat Brigadir Polisi 1 atau Bribtu. Waktu pun mulai berlalu Rian menjalani kehidupannya sebagai seorang anggota kepolisian. Pada tahun 2021, Pian yang sudah cukup lama bekerja dan menjalankan profesinya di kepolisian, dia merasa sudah sangat matang untuk berkeluarga. Pada saat itu, Pian bertemu dan berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Dila, yang usianya 1 tahun lebih tua darinya, yaitu 28 tahun. Dila dikenal sebagai seorang polwan alias polisi wanita. Entah kapan mereka bertemu, yang jelas mereka berprofesi di instansi yang sama. Pada akhirnya, mereka saling jatuh cinta satu sama lainnya. Tidak ada yang mengetahui berapa lama mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Namun, yang jelas dari hubungan yang mereka jalani, mereka berdua ternyata sama-sama yakin untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan hidup bersama, yang mana setelah mempertimbangkan banyak hal, keduanya sepakat menikah di tanggal 31 April tahun 2021. Setelah mereka merasakan hari bahagia itu, menjalani hari pernikahan, dan berpoya-poya di hari pernikahan tersebut. Lalu, mereka berdua tinggal di rumah dinas yang berada di Komplek Asrama Polisi Mojokerto, Jalan Pahlawan, Kota Mojokerto. Dari hasil pernikahan mereka, keduanya dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama berusia 3 tahun, dan anak kedua serta ketiganya baru saja berusia 4 bulan. Kehidupan keluarga mereka pada awalnya bisa dikatakan sangatlah baik dan harmonis. Suami menyayangi istri, istrinya pun menyayangi suami. Pada akhirnya di suatu waktu, kebiasaan buruk yang selama ini tidak terlihat, sekarang mulai terlihat, yang mana ternyata kebiasaan buruk Pian benar-benar membuat sang istri jengkel, yang mana setelah dicari tahu oleh sang istri, ternyata Pian ini memiliki kebiasaan sangat buruk.
Kebiasaan tersebut adalah bermain judi online, yang mana dalam hal ini membuat sang istri menjadi sangat kesal dan geram pada suaminya. Sang istri sudah sempat beberapa kali menegur dan menasihati Pian dengan baik. Namun, tetap saja Pian melakukan judi online. Ketika mendapatkan gaji, selalu saja uang Pian berkurang. Yang mana tidak lain, tidak bukan, uang tersebut dipakai oleh Pian untuk bermain judi online lagi. Pada saat itu, sang istri benar-benar kesal. Ditambah lagi ternyata, sang istri baru saja pulih dari melahirkan anak mereka dan baru saja memulai pekerjaannya lagi. Tibalah pada suatu hari yang bahagia, yaitu saat kedua pasangan ini akan menerima gaji 13. Pada saat itu, istri Pian sudah mendapatkan informasi kalau gaji 13 mereka sudah turun. Mengetahui hal tersebut, pada pukul 9 pagi, dia pun langsung pergi ke ATM untuk mengecek saldo. Saat itu, ATM milik Pian dipegang sang istri, dan dia juga coba mengecek saldo ATM suami. Pada saat dia mengecek rekening dari suaminya, betapa terkejutnya uang yang seharusnya berjumlah 2,8 juta rupiah. Tetapi di ATM suaminya tersebut, hanya tersisa 800.000 saja. Seketika emosi dari sang istri benar-benar membara. Dengan keadaan yang seperti itu, dia kemudian mencoba menghubungi sang suami. Pada saat itu, sang istri menyuruh suaminya untuk pulang dan menjelaskan kemana uang tersebut. Pada saat sang istri hendak pulang, dia membeli bensin terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengancam sang suami yang tidak mau pulang. Dalam keadaan marah besar, sesampainya di rumah, sang istri ini kemudian memfoto botol berisi bensin tersebut, dan dia mengirimkan foto itu melalui WhatsApp kepada Pian, alias suaminya. Bersama foto itu, istrinya ini juga mengirimkan pesan yang isinya bahwa jika suaminya tidak segera pulang, maka dia akan membakar anak-anak mereka dengan bensin tersebut. Singkat cerita, pada pukul 11.30 menit, sang istri menyambut kepulangan Pian. Pada saat itu, istrinya meminta Pian untuk segera mengganti pakaian dinasnya dengan kaos lengan pendek dan juga celana pendek. Setelah itu, dengan skenario yang sudah dia susunnya, ia pun mengunci pintu rumah dari dalam. Seketika keduanya pun terlibat perdebatan sengit dan mereka bertengkar sejadi-jadinya. Dan pada perdebatan tersebut, sang istri kemudian meminta pembantunya yang bernama Marfuad untuk membawa ketiga anak mereka keluar dari rumah. Setelah anak dan pembantunya keluar rumah, perdebatan di antara mereka terus berlanjut, yang mana perdebatan tersebut membuat sang istri semakin emosi. Kemudian ia pun menarik suaminya dan mengajak sang suami untuk ke garasi. Sesampainya di garasi, tanpa diduga-duga, ternyata sang istri membawa borgol, lalu mengaitkan borgol itu ke tangan kiri Pian. Lalu sisi lain dari borgol tersebut dia kaitkan pada tanggal lipat yang ada di garasi. Kemudian sang istri menuju ke botol yang berisi bensin yang sudah dipersiapkan. Lalu, secara tiba-tiba ia pun langsung menyiramkan bensin itu ke arah kepala Pian hingga membasahi seluruh tubuhnya. Dalam keadaan penuh amarah, sang istri menyulutkan korek api dan membakar tisu di tangannya. Tanpa pikir panjang, ia pun melemparkan tisu itu ke arah sang suami. Seketika api membesar dan melahap Pian. Pada saat itu, seluruh tubuh Pian dilahap si jago merah. Dalam kondisi tangan terborgol dan ada mobil yang menghalanginya. Pian hanya bisa teriak. Teriakannya menggambarkan panasnya api itu yang melahap seluruh kulitnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba sang istri tersadar. Lalu ia pun panik dan berteriak minta tolong, dan teriakannya itu didengar oleh pembantunya. Lalu tidak lama kemudian para tetangga datang. Kejadian mengerikan ini segera dilaporkan kepada atasan mereka. Dan ambulan pun segera dihubungi untuk datang ke lokasi dan mengevakuasi tubuh Pian. Pada saat itu, Pian segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, lalu menjalani perawatan intensif. Singkat cerita, pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024, tepat di pukul 12.55 menit, takdir berkata lain, Pian menghembuskan nafas terakhirnya akibat luka bakar yang sangat-sangat parah. Sedangkan di sisi lain, sang istri harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Ia ditahan dan dijadikan tersangka oleh Propam Polda Jawa Timur. Namun,
Kondisi kejiwaannya masih belum stabil. Polisi menyatakan bahwa motif utama dari kasus ini adalah perilaku korban yang sering menghabiskan uang rumah tangga untuk bermain judi online, sehingga memicu kemarahan dari sang istri. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Baik sobat, sampai di sini kisah nyata hari ini. Bagikan cerita ini ke keluarga kalian agar mereka tahu juga bahwa kisah ini ada di kehidupan kita.